Ada nggak bisa diminta? Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu, Pak? Iya, saya kirim ke. Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, Nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini di KPU. Nanti coba dibuktikan. Ini kan sudah apa nih? Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong? Ya, tolong Pak Hasim ya. Jadi agar itu clear yang kayak begitu. Nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua. Dari saksi yang dihadirkan di sini yang kami kenali adalah Saudara Mirza dan Saudara Armin Armas, karena beliau berdua hadir sebagai saksi pada waktu rekapitulasi tingkat nasional. Hal-hal yang disampaikan terutama berkaitan dengan penerimaan surat suara antara yang diterima dan seterusnya, itu nanti menjadi alat bukti yang sudah kami sampaikan kepada majelis tentang berapa surat suara yang diterima beserta berita acaranya, kemudian surat suara yang setelah dilakukan sortir itu dinyatakan kurang atau tidak layak, kemudian dimintakan pemenuhan yang kurang atau penggantian, itu juga ada suratnya. Kemudian yang ketiga, pengiriman dari yang kurang atau yang kurang layak juga ada berita acara penerimaannya. Kemudian yang keempat, surat suara yang dimusnahkan sebelum pemungutan suara juga ada berita acaranya. Kemudian yang kelima, surat suara yang tidak digunakan itu sudah kami lengkapi sebagaimana yang menjadi bahan di dalam pokok-pokok permohonan, baik permohonan. Ada pertanyaan tidak untuk para saksi? Tidak ada majelis. Nanti kami lengkapi dengan video live streaming pada waktu rekap nasional tentang penjelasan kami kepada para saksi yang bersangkutan tadi. Baik. Dari pihak terkait? Ada yang mulia, kami singkat saja. Silakan. Terima kasih. Karena tidak ada yang terlalu signifikan dari informasi dan kesaksian ini, jadi kami menjawabnya secara kumulatif saja yang mulia. Bukan menjawab Bapak. Kami mengajukan pertanyaan secara kumulatif, yaitu dari Saudara Mirza, kemudian Armin, Anis, dan Andre. Dari sini, dari berbagai permasalahan ini kan bisa kita identifikasi, ada yang berkaitan dengan laporan pelanggaran Cawapres Gibran, ada yang pelanggaran Zulkifli Hasan. Kalau Zulkifli Hasan berkaitan dengan cuti kampanye, ada yang terbukti dengan konsekuensi teguran dan seterusnya. Kemudian juga ada laporan yang tidak terregister karena tidak memenuhi syarat material dan seterusnya. Itu yang dari Saudara Mirza. Kemudian Saudara Armin tadi juga banyak sampai dengan masalah DKPP, tidak tindak lanjut dan seterusnya. Nah, dari kesemua ini, kalau saya mau simpulkan, ada beberapa indikator. Yang pertama, ada yang bercorak administratif dari persoalan-persoalan ini, ada yang bercorak etik, ada juga yang bercorak pidana. Yang bercorak administratif misalnya harus ditindaklanjuti oleh siapa dan seperti apa. Lembaga mana yang menindaklanjuti, responnya seperti apa. Pak Bari mau Etik, tanya tidak. Ya, yang pidananya itu misalnya seperti intimidasi dan seterusnya. Ya kan itu pidana. Kemudian juga ada ya kendala teknis karena yang mulia, pertanyaannya itu apa dari sebentar, karena ada yang tidak ditindaklanjuti, kemudian ada saksi yang tidak mau bersaksi, ya kan? Tadi juga banyak curhat-curhat itu yang mulia. Jadi saya mau bertanya, dari kesemua masalah ini, saudara saksi barangkali berkoordinasi dengan tim nasional, apa langkah yang disikapi untuk menyelesaikan masalah itu? Ke saksi siapa ini? Bertiga semua, berempat semua ya mulia, Sama, karena saya bilang, iya. Oke. Karena semua masalah yang sama, hampir sama semua masalahnya. Apa yang Cara menindaklanjutinya seperti apa? Kalau misalnya ada yang tidak melaporkan ke kepolisian, apa yang sudah dilaksanakan dan seterusnya, itu kan tidak nampak, gitu. Jadi mungkin bisa kami dapatkan gambaran yang jelas dalam persoalan ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Pak Mirza dijawab apa yang dari KPU tadi tidak mengajukan pertanyaan. Majelis, satu lagi dari KPU. Masih ada satu lagi? Silakan. Ya, terima kasih. Biar sekaligus dijawab, nanti mohon izin. Kepada 5 saksi fakta
Tadi dari keterangan 5 saksi fakta, hampir semua menyatakan katanya dari call center, tidak mengalami dan tidak melihat sendiri. Ya, sebagai perbandingan, sebagai kuasa hukum saya ini menerima pengaduan ribuan ke Kopi Joni, tapi saya tidak mungkin jadi saksi karena saya hanya menerima pengaduan. Apakah benar bahwa pengakuan saudara tadi itu mengatakan bahwa memang Anda hanya menerima dari call center, menerima pengaduan, tapi tidak melihat sendiri kejadian yang Anda laporkan tersebut? Yang kedua, kepada saudara Mirza yang di sini datang rupanya dalam kapasitas sebagai LBH, Anda mengadu tentang pencalonan Gibran. Apakah waktu Anda membuat pengaduan tersebut, Anda tidak membaca pasal 47 Undang-Undang MK yang menyatakan bahwa putusan MK berlaku seketika setelah diucapkan, sehingga setelah putusan MK nomor 90 sudah diucapkan, maka itu menjadi bagian dari hukum positif, sehingga tidak perlu dirubah. Sudah berlaku dia tanpa harus menunggu dirubah peraturan PKPU. Pertanyaan terakhir, dua lagi terakhir. Kepada pertanyaan saksi kelima yang perbedaan masif antara calon legislatif dan calon pilpres. Emang manusia mana yang tahu kenapa banyak memilih pilpres, mana yang memilih legislatif? Bukankah hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memilih itu? Itu nggak bisa ditanyakan kepada siapapun. Iya, pertanyaan Bapak apa? Pertanyaan saya, kepada siapa Anda menanyakan kenapa dipilih lebih banyak memilih pilpres sedangkan legislatif sedikit? Dalam posisi apa orang itu menjawab? Pertanyaan terakhir, dari ini terulang lagi kepada saksi nomor 1 sampai 5, apakah semua kejadian-kejadian yang Anda laporkan ini Anda bisa tahu nggak bahwa kepala desa misalnya akhirnya berubah, mempengaruhi mempengaruhi suara di pilpres? Anda kan tidak tahu apakah kepala desa itu akhirnya memilih 02 atau tidak. Semua hanya berdasarkan asumsi, sedangkan Anda di sini saksi fakta. Terima kasih. Baik, karena pertanyaan nggak banyak, dari Bawaslu ada pertanyaan? Atau nanti di cross penjelasan? Oke, cukup. Cukup. Dari Hakim, Prof. Saldi, silakan. Saya sedikit aja ke Pak Adnin Armas ya. Pak Adnin Armas. Halo. Sini Pak. Ah, lihatnya ke sini. Siap, Yang Mulia. Tadi kan ada penjelasan atau keterangan, kesaksian, ada satu kelurahan, katanya kan, yang semuanya 01, 03 itu kosong, nggak ada suaranya. Itu kelurahan apa tadi Pak? Kelurahan Cileuksa. Cileuksa, Cileusa, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Sukajaya ya. Kabupatennya Pak? Bogor. Bogor. Oke, makasih Pak. Ada bukti nggak ini di Bapak? Ada Pak. Di P berapa disampaikan? Ini saya Di sampaikan, permohonan. Pak Kuasa Hukum, tunggu dulu. Ada nggak ini di permohonan? Di tambahan bukti Yang Mulia. Bukan. Di permohonannya ada tidak? Pertanyaan hakim dijawab dulu Pak Wakil Kamal. Tidak ada. Tidak. Kalau ini kan fakta yang terungkap di persidangan. Ya. Nanti Bapak lihat kan ya buktinya di situ. Nanti akan kita cross check dengan KPU. Benar atau tidak itu satu kelurahan suara 01, 03 itu kosong. Ada nggak bisa? Bapak bawa nggak itu buktinya sekarang? Ada Pak di HP saya dari foto C hasil. Itu gimana kami mau dapatnya itu Pak? Iya, saya kirim ke. Nanti begini, Bapak usahakan itu menjadi barang yang tercetak, di print ya. Iya, Nanti Pak. akan kita cross check ke sebelah ini di KPU. Nanti coba dibuktikan. Ini kan sudah apa nih? Cileusa, kecamatan dan segala macamnya itu satu kelurahan. Benar nggak itu kosong? Ya, tolong Pak Hasim ya. Jadi agar itu clear yang kayak begitu. Nanti kita bisa lihat di bukti kedua belah pihak. Terima kasih Pak Ketua.